Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam jumpa kembali, salam damai sejahtera untuk kita semua. Firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini, Kamis tanggal 17 September tahun 2020, bacaan yang pertama mari kita baca di dalam kitab Keluaran 8 ayat 20-32, beginilah bunyinya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Fir'aun, pada waktu biasanya ia keluar ke sungai, dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab jika engkau tidak membiarkan umatku itu pergi, maka aku akan melepaskan pikat terhadap engkau, terhadap pegawai-pegawaimu, rakyatmu dan rumah-rumahmu, sehingga rumah-rumah orang Mesir, bahkan tanah, di mana mereka berdiri akan penuh dengan pikat. Tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Goshen, di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat pikat, supaya engkau mengetahui, bahwa aku, Tuhan, ada di negeri ini. Sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu. Besok tanda mujizat ini akan terjadi. Tuhan berbuat demikian, maka datanglah banyak-banyak pikat ke dalam istana Fir'aun dan ke dalam rumah pegawai-pegawainya dan ke seluruh tanah Mesir, negeri itu menderita karena pikat itu. Lalu Fir'aun memanggil Musa dan Harun serta berkata, pergilah, persembahkanlah korban kepada Tuhanmu di negeri ini. Tetapi Musa berkata, tidak mungkin kami berbuat demikian, sebab korban yang akan kami persembahkan kepada Tuhan kami, adalah kekejian bagi orang Mesir. Apabila kami mempersembahkan korban yang menjadi kekejian bagi orang Mesir itu, di depan mata mereka, tidakkah mereka akan melempari kami dengan batu? Kami harus pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan kami, seperti yang difirmankannya kepada kami. Lalu kata Fir'aun, baik, aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhanmu, di padang gurun, hanya janganlah kamu pergi terlalu jauh. Berdoalah untuk aku. Lalu kata Musa, sekarang aku keluar meninggalkan Tuanku dan akan berdoa kepada Tuhan, maka pikat itu akan dijauhkan besok dari Fir'aun, dari pegawai-pegawainya dan rakyatnya, hanya janganlah Fir'aun berlaku curang lagi dengan tidak membiarkan bangsa itu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Sesudah itu keluarlah Musa meninggalkan Fir'aun, lalu berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan membuat seperti yang dikatakan Musa, pikat itu dijauhkannya dari Fir'aun, dari pegawai-pegawainya dan rakyatnya, seekor pun tidak ada yang tinggal. Tetapi sekali ini pun Fir'aun tetap berkeras hati, ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Bacaan yang kedua mari kita baca di dalam kitab Filipi 3 ayat 1-16, beginilah bunyinya. Saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat, yang beribadah oleh Roh Tuhan, dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8, dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi, karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Tuhan anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus.
Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Tuhan dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita, yang sempurna, berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Tuhan juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan untuk kita pada hari ini adalah, pada Tuhan ada pembaharuan hidup. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dari bacaan yang pertama yang telah kita baca tadi, kita telah melihat bahwa Tuhan mendatangkan tulah lalat pikat di seluruh negeri Mesir, ketika Firaun masih berkeras hati tidak mengizinkan orang Israel keluar dari tanah Mesir, untuk beribadah kepada Tuhan di padang gurun. Lalat pikat adalah lalat besar yang suka mengerumuni dan menghisap darah kuda atau kerbau. Tuhan mendatangkan lalat pikat terhadap Firaun, terhadap pegawai-pegawainya, dan seluruh rumah orang Mesir. Bahkan, di tempat di mana orang Mesir berdiri pun, akan dipenuhi dengan lalat pikat. Tuhan melepaskan lalat pikat di seluruh tanah Mesir, kecuali di tanah Goshen, tempat orang Israel bermukim. Tuhan benar-benar menunjukkan kemahakuasaannya di depan semua orang yang berada di seluruh penjuru negeri Mesir. Tindakan ini Tuhan lakukan supaya semua orang, khususnya orang Israel, dapat menjadi percaya kepada Tuhan, dan mereka dapat dibebaskan dari cengkraman orang Mesir. Tulah lalat pikat di seluruh negeri Mesir, dan pengecualian bagi tanah Goshen, menunjukkan bahwa Tuhan dapat mendatangkan bahaya bagi orang-orang yang berkeras hati, yang tidak mau mendengarkan perkataannya, namun, ia tidak akan menimpakan bahaya tersebut kepada orang-orang yang dikasihinya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dari bacaan yang kedua yang telah kita baca tadi, kita melihat bahwa Rasul Paulus menjelaskan kebenaran sejati yang dipegangnya kepada jemaat yang ada di Filipi. Kebenaran yang sejati itu harus dipertahankan, sekalipun banyak orang yang menaruh kepercayaan kepada hal-hal lahiriah, yang dilatar belakangi penyimpangan ajaran tentang Injil. Ia mengatakan, bahwa orang-orang yang beribadah oleh Roh Tuhan, yang bermegah dalam Kristus Yesus, dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, adalah orang-orang yang bersunat. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adalah orang-orang yang bersunat secara rohania, bukan secara jasmania. Sebab Tuhan telah membuang segala noda dan celah dari hidupnya, yang dibuktikan melalui pengorbanan Kristus di Golgota. Sunat secara jasmani adalah pemahaman di masa lalu, di saat Kristus belum datang. Tetapi sejak Kristus datang dan mengorbankan dirinya, maka pemahaman itu tidak dipakai lagi. Rasul Paulus mengajak jemaat yang ada di Filipi untuk mempertahankan kebenaran sejati yang telah dinyatakan Kristus. Baiklah tiap-tiap pribadi melupakan pemahaman yang lama itu, hiduplah di dalam pemahaman yang baru, dan berjuanglah untuk mencapai hidup bersama Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dari penjelasan kedua perikop yang kita renungkan ini, kita dapat memahami, bahwa Tuhan berkuasa, adil, dan bijaksana dalam segala tindakannya. Dia bertindak untuk membaharui kehidupan umatnya. Hal inilah yang dipahami Rasul Paulus, maka ia berani melupakan apa yang di belakangnya, mengarahkan diri kepada apa yang di hadapannya, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Tuhan dalam Kristus Yesus. Dan ia juga mengajak jemaat yang ada di Filipi untuk bergerak seperti itu, melupakan yang di belakang, fokus kepada yang di depan, dan berlari-lari untuk memperoleh panggilan sorgawi, sebab pada Tuhan ada pembaharuan hidup. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, percaya dan berharaplah kepada Tuhan dengan segenap hati. Ikutilah segala firman yang disampaikannya. Tetap lakukan kebaikan. Lupakan pemahaman atau masalah di masa lalu yang tidak sejalan dengan firman Tuhan. Kepercayaan kepada hal-hal lahiriah, permasalahan dengan sesama, dendam terhadap sesama, beragama secara formalitas, dan lain sebagainya, merupakan pola hidup yang harus ditinggalkan dan tidak perlu diteruskan. Tetaplah hidup di dalam nama Tuhan Yesus, beribadah kepada Tuhan, dan membagikan kebaikan kepada sesama di setiap waktu, sampai kita kembali kepada Tuhan.
Dengan demikian, kehidupan kita akan tetap diwarnai pembaharuan daripada Tuhan, dan menjadi penyalur berkat bagi semua ciptaan. Amin.